Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi ke channel saya, Sri Kandi Jawa Channel. Oke, terima kasih yang sudah mampir di video saya. Buat teman-teman yang baru mampir di video saya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Oke teman-teman. Buat teman-teman semua, saya di sini akan berbagi sedikit cerita dan pengalaman saya tentang tips untuk merantau gitu ya, buat teman-teman, buat adik-adikku, buat saudara-saudaraku semuanya yang mempunyai keinginan untuk merantau, untuk bekerja atau sekolah atau kuliah di tempat lain selain tempat tinggal kalian gitu ya teman-teman. Dan di sini saya mau berbagi pengalaman saya, terutama yang saya alami, yaitu 10 tips menghadapi merantau. 10 tips untuk merantau, gitu ya teman-teman. 10 tips untuk merantau. Ya, oke. Pertama kali saya akan khususnya buat teman-teman semua pasti mempunyai keinginan untuk merantau ya teman-teman. Khususnya saya sendiri soalnya juga seperti itu. Saya berpikir kalau saya mempunyai keinginan untuk merantau gitu. Jadi tips saya yang dulu saya sempat kayak menulis gitu, menulis sebuah motivasi, sebuah tujuan saya ke depannya kayak gitu. Terus tujuan saya kalau merantau dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Terus salah satunya itu kalau saya merantau saya harus gimana kayak gitu. Nah, dari situ tuh kayak aku tuh kemarin kapan gitu suatu hari tuh aku teringat gitu, aku pernah menuliskan sesuatu gitu. Makanya saya akan berbagi pengalaman ke teman-teman semua, dan ternyata di tulisan saya itu ada beberapa yang sudah saya lakukan dan itu emang bener gitu. Dan yang pertama itu tuh kalian harus kuatkan motivasi kalian untuk merantau. Kuatkan motivasi kalian untuk merantau gitu ya teman-teman. Kenapa harus dikuatkan gitu dari diri sendiri untuk merantau gitu? Karena motivasi kan datangnya dari diri sendiri gitu ya teman-teman. Kalau orang lain, keluarga, teman, sahabat itu mah cuma dorongan kita aja supaya kita semangat menjalankan motivasi tersebut gitu ya teman-teman. Nah, untuk kedepannya yang memotivasi diri sendiri adalah ya kita sendiri gitu. Sukses atau enggaknya motivasi tujuan kita kan karena kita sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kita yang harus melakukan eh, apa ya sebuah angan-angan yang akan kita capai gitu ya teman-teman. Kenapa gitu? Karena di dunia rantau kalian nanti tuh bakalan jauh dari keluarga, jauh dari temen kayak gitu. Bahkan di situ kalian bener-bener kayak sendiri gitu ya. Kan ada juga ya anak yang rantau gitu. Pasti pernah berpikir nanti kalau saya di sana sendirian gimana ya, kayak gitu dan lain-lain. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya itu kenapa saya harus menguatkan motivasi saya kayak gitu. Itu yang pertama, kuatkan motivasi. Terus yang kedua itu tuh saya kayak menarget kayak di riset gitu loh teman-teman, kayak disimpulkan gitu. Jadi kayak yang kedua itu di riset tentang tempat perantauan kalian gitu. Jadi maksud saya itu tuh kalian riset, kalian setting gitu loh, kalian setting sendiri gitu loh, kalian angan-angan gitu. Seumpama saya orang Jawa Tengah, saya ingin merantau ke Bandung gitu ya. Terus saya tuh cari tahu gitu, teman saya yang di Bandung kah, saudara saya yang di Bandung kah, apa dari internet kayak gitu ya teman-teman, apa dari sosial media kayak gitu. Sekarang kan sosial media sangat banyak gitu ya teman-teman, jadi itu sangat membantu kita untuk kita tahu tentang 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 kebiasaan di tempat merantau kita, tentang budaya, tentang penghasilan dan lain-lain seperti itu. Contohnya tuh di sini saya menuliskan contohnya ini keadaan musim, terus kondisi ketika sampai di sana kayak gitu. Jadi saya tuh nulisnya tuh kayak Rek? Kayak keadaan musim gitu, udah gitu toh, kayak poin-poinnya gitu. Jadi saya tuh udah langsung inget gitu. Terus kondisi panah
ketika sampai di sana. Nah, itu tuh maksud saya kondisi saya nanti kalau saya sampai di sana tuh saya harus gimana kayak gitu. Jadi kan saya harus memplanning, saya harus meriset gitu ya. Seumpama ini tadi yang saya ingin merantau ke Bandung gitu ya. Dulu waktu saya mau merantau ke Bandung itu saya berpikir, oh di Bandung tuh gini gini gini, orangnya gini 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 kayak gitu. Kan terkenal dengan Sundanya, dengan halusnya seperti itu ya. Oh dari situ saya sendiri sudah menerapkan pada diri saya sendiri gitu ya teman-teman. Terus di sana tuh kan di wilayah yang dingin gitu saya mikirnya. Jadi saya dari rumah tuh harus menyiapkan ini kayak gitu ya teman-teman, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Terus kondisi ketika sampai di sana tuh maksudnya nanti kalau sampai di sana mungkin pas musim hujan apa ya, kita kita merantau itu kita perginya pas musim hujan atau musim kemarau kayak gitu ya. Jadi kan harus disiapkan gitu ya teman-teman. Contohnya kalau musim hujan tuh kita nggak bawa payung dari rumah gitu kan. Kita kan bisa ya merantau bawa 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 payung kecil kayak gitu, dimasukin di tas kayak gitu. Emang kalian tahu nanti turun dari bis, turun dari kereta nanti nggak bakalan nggak hujan gitu kan? Nggak ada yang tahu gitu ya teman-teman. Makanya itu kayak di riset gitu. Kalau aku sih bahwa sering kayak gitu. Sampai sekarang pun saya juga masih kayak gitu loh. Apa ya, kayak ya buat jaga-jaga gitu loh teman-teman gitu. Kalau nggak ada payung kan kita sendiri yang susah gitu. Jadi semuanya itu aku planning dari hal yang terkecil yang bakalan saya lakukan. Setelah saya melakukan ini saya ngapain gitu ya. Terus jadi untuk kedepannya bakalan terbiasa sendiri gitu loh teman-teman. Terus ini nih setelah sampai di sana biaya kehidupan yang kita lakukan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak di riset gitu, biaya kehidupan apa maksudnya gitu. Jadi kalau sampai di sana otomatis kan kita kayak pindah rumah ya teman-teman, tapi kan untuk sementara gitu kan. Di sana kita juga butuh makan per hari kayak gitu. Terus kalau anak kos ya mikirin bayar kos bulanan, bayar listrik atau apa, wifi dan lain-lain seperti itu. Terus apa namanya, dan itu pun nggak cukup itu gitu loh, kita juga butuh mandi, kita juga butuh makan indomie dan lain-lain seperti itu. Nah kita tuh kayak apa ya, membayangkan gitu loh, kita kita kalkulasi aja kotornya gitu, buat sebulan tuh saya makan segini gitu. Terus pertama kali saya datang ke sana saya nanti mau belanja, beli sabun, beli rinso, beli deterjen, beli sampo dan lain-lain. Nah itu yang harus kalian pikirkan gitu ya teman-teman. Jadi nggak sekedar merantau gitu ya teman-teman. Jadi kalau merantau itu emang bener-bener susah gitu. Jadi harus di di apa ya, dipikirkan matang-matang gitu. Dan kembali lagi ke motivasi kalian sendiri kayak gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga, alhamdulillah. Yang ketiga tadi saya menuliskan, bukan tadi, dulu saya menulis eh, jika udah di tempat merantau harus mempunyai teman. Maksudnya teman tuh ya pasti kita punya teman gitu. Maksudnya teman yang bisa mengerti kita, yang mungkin kedepannya bisa menjadi sahabat atau saudara kita, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang ketiga itu maksud saya harus mempunyai teman atau saudara di tempat perantauan. Itu pun bisa menjadi lebih baik gitu loh. Kenapa gitu kak? Ya soalnya kalian sendiri pasti tahu gitu, kalian sendiri pasti mengalami gitu. Nggak pun di tempat rantau, di wilayah teman-teman sendiri pasti kalian sendiri mempunyai saudara yang bukan dari saudara kandung gitu ya teman-teman. Atau bisa ginilah kasarannya, eh mempunyai teman deket gitu. Terus teman deket kalian tuh keluarganya udah menganggap kalian sebagai saudara sendiri gitu. Ibunya sudah mengangkat kalian, bukan mengangkat, sudah menganggap kalian tuh kayak anaknya sendiri gitu. Nah itu dah yang saya maksud kayak gitu. Terus itu tuh bisa menjadi kayak lebih lebih kita mengurangi rasa homesick kita gitu loh. Jadi kita bisa bercerita ke teman itu kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa meluangkan, bisa menghabiskan waktu kita daripada kita di kamar homesick, nonton TV, baca ini, baca buku kayak gitu kan. Pasti kan banyak homesicknya gitu ya, ingat keluarga kayak gitu. Aduh, aku pengen pulang. Aduh, aku gini gini gini. Aduh, pengen curhat sama siapa. Nah, kayak gitu. Nah, itu dah kenapa saya menginginkan banyak teman dan kalau bisa saya mempunyai saudara gitu. Dan sampai sekarang pun saya sudah merantau beda di Bandung, itu pun teman-teman atau mungkin yang sudah menjadi saudara gitu ya, yang meskipun cuma cuma apa ya, nggak di lingkungan saya gitu, tapi kan dia sudah berkat dia gitu ya, jadi saya bisa sampai sekarang ini berkomunikasi sama dia gitu. Itu tuh saya maksudkan
si ini ya, warung, si ibu warungnya sama bapak warungnya gitu. Itu tuh kan kita merantau, bukan kita, aku aja dah. Aku kan merantau ya di Bandung. Jadi ini Kak sama ibu ibu mise, ibu warung itu tuh kayak deket gitu loh. Kan karena kita tiap hari belinya di situ, terus aku beli pulsa di situ, aku beli tiket kereta di situ, dan ibunya itu sangat canggih gitu loh orangnya, maksudnya tuh berkomunikasi, apa ya, sosial media itu sangat gini gitu loh. Terus yang bapaknya itu kayak buka toko fotokopian kayak gitu loh teman-teman. Jadi sangat-sangat membantu banget waktu saya sekolah di Bandung kayak gitu ya, sekolah bahasa Jepang di Bandung gitu ya. Itu tuh Mang Dolip sama Ibu Dolip ya, terima kasih Mang Dolip yang kalau nonton video saya, karena sudah kayak saudara sendiri gitu, karena berkat dia juga kayak gitu. Jadi ya bisa diingat sampai sekarang lah. Ini teman-teman saya yang di belakang foto ini juga berkat dia juga gitu. Jadi ya, ya dimanapun tempat kita merantau ya, orang di sekitar kita itu adalah saudara kita gitu. Jadi kita harus berbuat baik, sopan santun kayak gitu. Jadi kita, orang namanya kalau orang Jawa ya gini, wong teneko daerah wong kan kudu sopan santun, kudu apa ya, unggah ungguhe kudu dihormati kayak gitu ya teman-teman. Jadi sopan santun tuh harus dihormati gitu. Kan kita di luar daerah tempat tinggal kita gitu. Jadi kita harus mewanti-wanti, berhati-hati gitu sama sama lingkungan sekitar kayak gitu. Terus yang keempat, itu ada skill. Skill itu saya menuliskan skill beradaptasi dan kemampuan membawa diri. Nah, itu tuh bersangkutan sama yang nomor 3 gitu. Jadi kalau kita udah punya saudara, udah punya teman dekat kayak gitu, jadi skill kita beradaptasi, otomatis kan kita langsung otomatis ya teman-teman. Terus kemampuan sopan santun, nah itu tanda panah sopan santun, aku menuliskannya seperti itu gitu. Jadi kita harus mempunyai sopan santun, tutur kata yang baik kayak gitu. Terus tuh saya menuliskan juga ada, kita pintar-pintarnya kita gimana caranya kita mempunyai saudara atau mempunyai sahabat di tempat rantau kita, gimana caranya kita mengambil hati orang-orang lingkungan kita itu biar mereka juga care ke kita gitu. Soalnya di tempat rantau tuh kita nggak mungkin bisa hidup sendiri tanpa tanpa orang asli yang tinggal di situ gitu loh teman-teman. Itu maksud saya gitu. Bahkan setelah nanti kalian pergi dari situ pun itu bisa menjadi saudara kalian gitu kan. Dimanapun kita banyak saudara, banyak rezeki gitu kan teman. Nah, disitulah saya kenapa menuliskan itu gitu. Terus yang kelima, belajar hidup hemat. Nah, itu dah, itu pasti kalian paling susah ya. Iya, saya sendiri juga mengalami hal itu ya teman-teman. Jadi gimana kalian pintar-pintarnya mengatur keuangan kalian kayak gitu ya teman-teman. Jadi apa ya, semakin kesana seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, itu pun kita mungkin masih bisa biasa-biasa aja gitu ya teman-teman. Tapi nanti kalau udah 3 bulan 4 bulan bahkan 1 tahun, berapa tahun di tempat rantau itu, pasti kan kita mempunyai banyak pengalaman ya teman-teman, mempunyai pengetahuan, kita pengen main ke sana, punya apa ya, imajinasi, oh tempat itu bagus gitu, oh tempat makan itu enak kayak gitu, oh tempat nonton film itu di sana enak gini. Nah dari situlah kita kenapa kenapa saya menuliskan saya harus harus belajar hidup hemat gitu loh teman-teman. Karena semakin kesana tuh kehidupan di tempat rantau itu bakalan semakin semakin susah, semakin apa ya, semakin membengkak gitu ya. Kalau anak sekolah, anak kampus contohnya merantau, yang merantau kayak gitu, itu tuh bakalan nggak cuma itu aja gitu buat persekolahan mereka kayak gitu, terus buat fotokopi kayak gitu, apalagi kalau musim skripsi, KPI dan lain-lain kayak gitu. Itu tuh bener-bener di kepala tuh rasanya pengen pecah ya teman-teman. Kalian kalau mengalaminya sendiri, kalian pasti tahu rasanya gimana mengurus keuangan itu kalau kalian anak kuliah ya teman-teman. Soalnya saya sendiri juga pernah merasakan waktu saya mengalami KTI itu. Saya laju ya teman-teman, dari rumah ke kampus itu saya laju hampir 1 jam naik sepeda motor kayak gitu. Nah waktu KTI itu bener-bener keuangan itu, saya yang nggak merantau aja waktu kuliah itu saya merasakan hal yang luar biasa soal keuangan. Sampai saya itu merelakan, saya harus nggak jajan, saya harus ini karena
nggak enak loh guys, minta-minta terus ke orang tua cuma buat ngeprint, buat ini gitu. Sampai dulu tuh saya berkorban banget buka celengan saya buat beli printer kayak gitu ya. Kalau beli printer itu tak kirain udah mudah ya, tinggal ngeprint kayak gitu. Ternyata enggak guys, masih beli kertas, masih beli tinta, masih beli ini, masih beli itu. Oh my god, nggak seperti yang dibayangkan gitu loh teman-teman. Jadi kalian harus bener-bener pinter mengatur keuangan kalian, entah itu kalian sebagai mahasiswa, mahasiswi, pekerja, anak rantau, dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Jadi semuanya kembali ke diri kita sendiri. Tujuan kita merantau itu ngapain gitu loh teman-teman. Mau kerja, mau kuliah, mau apa kayak gitu ya teman-teman. Jadi semuanya itu kembali ke diri kita masing-masing kayak gitu. Terus nanti yang ke-6, 7, 8, 9, 10 next di video saya yang part 2. Oke, jangan sampai ketinggalan di video yang selanjutnya ya, yang tentunya yang nomor 6 sampai ke bawah itu pasti lebih seru lagi karena kalian semua juga mengalaminya. Biasa anak rantau gitu curhatan guys, tapi ini yang saya alami ya, nggak tahu kalau teman-teman semua gitu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, nyalakan loncengnya, kelontong-kelontongnya ya guys, biar kalian bisa mengikuti videoku terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.